Halo teman-teman, welcome back di channel Lativianto. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton konten-konten di channel ini yang memang secara khusus menyajikan kabar-kabar terbaru dari perkembangan Timnas Indonesia, terutama kiprah Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, di konten kali ini saya ingin menyampaikan update terbaru mengenai proses naturalisasi pemain anyar Indonesia yaitu Ole Romeni. Nah, seperti yang ditulis oleh tv1news.com, PSSI telah menyampaikan kabar baik untuk Patrick Kluivert soal proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, yaitu Ole Romeni, menjelang pertandingan yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Australia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum saya bahas lebih lanjut soal kabar terbaru dari Ole Romeni ini, saya lebih dulu ingin membahas soal timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Itu sepertinya ya bertepatan dengan minggu akhir dari bulan puasa. Nah, baru 5 hari kemudian setelah pertandingan di tanggal 20 Maret, Timnas akan menjamu Bahrain, yaitu di tanggal 25 Maretnya, yang akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kabar baiknya teman-teman, menjelang laga tersebut, terutama menjelang laga melawan Australia, skuad Timnas Merah Putih, Timnas Indonesia ini bakal diperkuat oleh penyerang Oxford United yang baru didatangkan dari FC Utrecht, yaitu Ole Romeni. Karena PSSI sendiri melalui anggota Exco PSSI Pak Arya Sinulinga menyampaikan kalau dokumen Ole Romeni ini sudah rampung dikerjakan bertepatan dengan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Kini kita tinggal berharap kalau sidang DPR RI terkait proses naturalisasi Ole Romeni ini bisa terlaksana dalam waktu dekat. Tidak hanya itu teman-teman, demi mengejar proses naturalisasi Ole Romeni lebih cepat selesai, PSSI berencana untuk kemudian menggelar pengambilan sumpah WNI Ole Romeni di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh PSSI kepada beberapa pemain seperti Messi Hilgers, kemudian Eleno Rinders, dan Kevin Dix. Langkah ini memang perlu dilakukan karena Ole Romeni masih harus menjalani pertandingan yang sangat-sangat padat bersama klub barunya Oxford United. Selain daripada itu, jika sumpah dilakukan di Indonesia mendekati jadwal pertandingan melawan Australia, maka waktunya akan terlalu mepet begitu. Karena setelah resmi disumpah, PSSI masih harus mengurus perpindahan Federasi Ole Romeni dari Belanda ke Indonesia dan itu membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 hari. Maka untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan nanti akan lebih baik kalau PSSI memang melakukan prosesi sumpah ini jauh-jauh hari, tidak perlu menunggu sang pemain datang ke Indonesia seperti biasanya, melainkan tim PSSI dan tim Kementerian Hukum dan HAM lah yang harus datang ke Inggris misalnya. Masih belum tahu sebenarnya di mana nanti sumpah prosesi ini akan dilakukan, tapi memang rencananya sumpah akan dilakukan di luar negeri agar tidak mengganggu jadwal Ole Romeni yang sangat padat bersama Oxford United. Saya sih berharap setelah proses naturalisasi Ole Romeni selesai dilakukan, selesai rampung begitu, PSSI harus bergerak cepat untuk mendatangkan pemain serang lainnya yang lebih muda, seperti misalnya Milano Jonathans dan Mauro Zylstra. Apakah nanti Mauro atau Miliano yang dinaturalisasi? Yang terpenting pemain untuk lini serang itu harus ditambah. Apalagi kalau Indonesia sampai lolos ke putaran final Piala Dunia atau ke putaran berikutnya yaitu putaran keempat. Selain bergerak cepat untuk menaturalisasi pemain lain yang posisinya sebagai penyerang atau striker, PSSI juga harus bergerak cepat untuk mengamankan Jairo Riedewald karena kita sangat butuh seorang pemain yang berposisi sebagai gelandang. Kita butuh pemain-pemain yang kuat untuk pertama lini depan dan kemudian lini tengah. Pemain-pemain yang bisa mengelola pertandingan atau ritme permainan serta bisa membagi bola dengan baik kepada rekan-rekannya.
Saya kira Jairo adalah salah satu pemain yang cukup kuat untuk duel-duel di lini tengah. Apalagi dia memiliki pengalaman yang luar biasa bersama klub Crystal Palace di Liga Inggris. Ya, sekali lagi kita berharap PSSI bisa bergerak cepat untuk menaturalisasi beberapa pemain lagi yang bisa memperkuat lini tengah kita dan mempertajam lini depan. Kemudian teman-teman sekalian, selain oleh Romeni dan beberapa pemain yang saya bicarakan barusan gitu, ada satu lagi pemain keturunan yang memiliki ketertarikan untuk mengikuti program naturalisasi dari Timnas Indonesia. Seperti yang dikabarkan oleh lagi-lagi tv1news.com, gelandang Feyenoord, Delano van der Heyden tertarik untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Merah Putih. Hal ini disampaikan oleh YouTuber yang juga rajin melakukan interview dengan para pemain keturunan Indonesia yang ada di Belanda dan berkarir di Eropa, yaitu Yusa Nugraha. Dalam podcast yang tayang di channel YouTube milik Exco PSSI, yaitu Pak Arya Sinulinga, Yusa Nugraha mengaku baru pulang dari Belanda saat itu. Di negeri kincir angin tersebut, Yusa Nugraha sempat bertemu dengan beberapa pemain keturunan Indonesia, di mana salah satunya adalah Delano yang saya sebutkan barusan. Menurut Yusa, pemain berusia 20 tahun tersebut mau jika nanti ada panggilan untuk mengikuti program naturalisasi yang dicanangkan oleh PSSI. Tapi ya, sementara ini dia masih menunggu kontak dari PSSI sendiri untuk menjalani proses naturalisasi tersebut. Nah, dengan hadirnya beberapa pemain keturunan yang baru, terutama misalnya oleh Romeni begitu, dan kemudian Jairo misalnya. Nah, ini nanti akan semakin menambah kekuatan timnas kita, timnas Indonesia. Di lini depan ada oleh Romeni dan kemudian ada Jairo Redouard di lini tengah. Maka bisa kita lihat betapa mengerikannya nanti formasi timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert, terutama nanti saat menghadapi Australia. Apalagi pertandingan melawan Australia ini adalah debut dari pelatih Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Pertama, yang membuat formasi timnas Indonesia akan lebih mengerikan daripada laga-laga sebelumnya tentu saja dari aspek formasi. Sebagai pelatih yang berasal dari Belanda, kemungkinan Patrick Kluivert ini bakalan menggunakan formasi 4-3-3 dengan gaya bermain yang lebih menyerang. Hal itu bisa menjadi isyarat bahwa Indonesia bakalan mengubah gaya bermain dari counter attack ala Shin Tae-yong menjadi sepak bola proaktif ala Patrick Kluivert yang sumber inspirasinya dari Total Football Timnas Belanda. Nah, dengan gaya formasi dan pola permainan yang lebih menekankan pada pola permainan menyerang, maka ya diperlukan pemain-pemain yang memang memiliki naluri menyerang tinggi untuk menerjemahkan keinginan Patrick Kluivert di atas lapangan. Nah, formasi baru timnas ini saya yakin bakalan membuat Tony Popovic, pelatih baru timnas Australia, tidak bisa tidur dengan nyenyak karena Indonesia pasti datang ke Australia dengan tekad ingin meraih poin penuh, 3 poin. Meskipun itu di kandang lawan. Saya sebenarnya ingin lebih menyoroti lini tengah dan lini depan timnas karena untuk lini belakang itu sudah pasti menjadi milik JITSES, Messi Legers, kemudian Calvin Verdong dan Kevin Dix dengan tambahan Martin Pas di pos penjaga gawang. Nah, untuk lini tengah, saya yakin jika nanti Jairo jadi dinaturalisasi gitu dan selesai dilakukan sebelum Maret, maka pemain tersebut akan menemani Tom Hay di lini tengah. Sementara untuk lini depan, dan ini merupakan pos yang paling krusial di timnas, dengan sudah bakal dibahasnya pengajuan perpindahan kewarganegaraan oleh Romeni di gedung DPR RI, saya yakin Ole ini bakalan langsung menjadi pilihan utama untuk posisi lini serang timnas. Dia bakalan mendapat sokongan atau dukungan dari dua winger, yaitu Rafael Struijk dan kemudian Eliano Reinders yang sebelumnya belum pernah dipakai. Nah, dengan hadirnya Ole Romeni, saya yakin lini depan timnas itu bakalan lebih tajam, lebih mengerikan karena selain kualitas, Ole Romeni ini juga memiliki lebih banyak pengalaman daripada Ragnar dan Rafael Struijk misalnya, yang sebelumnya lebih sering dipasang sebagai penyerang di era Shin Tae-yong.
Terbukti di klubnya yang dulu, misalnya begitu, Ole Romeni ini kan bisa dibilang cukup dipercaya untuk menjadi juru gedor tim gitu ya. Dan saat ini memang meskipun belum bermain bersama klub barunya Oxford United, menurut saya dia masih memiliki sifat predator seorang penyerang di depan gawang. Dia menurut saya lebih memiliki banyak teknik ketimbang Rafael Struijk atau Ragnar. Saya bukan mau mendiskreditkan satu pemain dan mengangkat pemain yang lain, bukan. Tapi ini fakta dan menurut saya alternatif bahwa sebelum-sebelumnya dua pemain ini yaitu Rafael Struijk dan kemudian Ragnar Oratmangun itu belum menunjukkan secara maksimal ketajamannya, kepredatorannya di depan gawang lawan. Maka di pertandingan, terutama pertandingan melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret, kita akan melihat apakah Ole Romeni adalah sosok pemain depan yang selama ini kita tunggu-tunggu, kita cari-cari, atau malah sebaliknya. Tapi kita sangat berharap bahwa Ole Romeni ini bisa menjadi jawaban untuk harapan kita. Bahwa pemain ini adalah salah satu kepingan terakhir yang sedang ditunggu-tunggu, yang memang dibutuhkan oleh timnas kita untuk meraih tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu kabar baik yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan informasi atau kajian terbaru dari Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, silahkan kalian subscribe, kalian klik juga tombol like-nya, agar tidak ketinggalan dan selalu memperoleh updatean terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang misalnya pengen request tentang topik yang perlu saya bahas di konten berikutnya, silahkan kalian komentar, ketik pemikiran kalian di kolom komentar mengenai apa yang mungkin bisa saya bahas di konten berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.